Halo semua, selamat datang di video edukasi tentang cara mencegah penyakit gigi dan gusi pada mulut. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 IKGM Putaran 3 FHG Unpad. Sekarang kami ingin mempersembahkan video tentang bagaimana cara mencegah penyakit gigi dan gusi pada mulut. Teman-teman udah pada tahu gimana caranya? Kalau belum, yuk kita simak bareng-bareng. Menjaga kesehatan gusi itu sangat penting loh, karena gusi adalah salah satu jaringan untuk melindungi gigi agar tidak terlepas. Sekarang kita belajar dulu yuk tentang jaringan pendukung gigi. Jadi, jaringan pendukung gigi itu ada 4. Yang pertama, ada gingiva atau biasa kita sebut sebagai gusi. Yang kedua, ada tulang alveolar, yaitu tempat tertanamnya gigi. Yang ketiga, ada cementum, adalah jaringan yang melekatkan gigi ke tulang alveolar. Dan yang terakhir, ada ligamen periodontal, yaitu jaringan yang menghubungkan akar gigi ke tulang alveolar. Nah, kita udah tahu nih apa aja jaringan pendukung gigi. Sekarang, kenapa ya gigi kita bisa goyang? Jadi, kesehatan gusi menjadi salah satu hal yang penting agar gigi kita tidak goyang. Apa aja ya yang menyebabkan gusi jadi tidak sehat? Yang pertama, ada faktor lokal, yaitu plak gigi. Plak gigi adalah lapisan tipis pada permukaan gigi yang berisi campuran bakteri, saliva atau air liur, dan juga sisa makanan. Yang kedua, adanya kalkulus. Kalkulus adalah massa plak yang terdeposit atau terkalsifikasi sehingga menjadi keras. Kalkulus ini tidak bisa lepas dengan sikat gigi, jadi teman-teman harus membersihkannya ke dokter gigi ya. Gimana kalau kalkulus ini tidak segera dibersihkan? Dampaknya adalah perdarahan pada gusi ketika menyikat gigi, mulut bau, dan juga gusi yang terlihat lebih turun. Yang ketiga adalah gigi terbentur. Gigi yang terbentur bisa menyebabkan jaringan pendukung gigi mengalami pelebaran dan mudah terinfeksi sampai ke akar gigi. Yang keempat adalah gigi berlubang. Jika lubang gigi dalam, bisa menyebabkan rasa sakit dan kegoyangan pada gigi. Sekarang, kebiasaan apa aja sih yang bisa menyebabkan gusi kita tidak sehat? Pertama adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok mengakibatkan adanya penumpukan stain sehingga permukaan gigi lebih kasar dan plak lebih mudah menempel. Selanjutnya, adanya penyakit sistemik yaitu diabetes mellitus. Pada penderita diabetes mellitus, kandungan glukosanya menjadi lebih tinggi dari orang normal, sehingga dapat meningkatkan jumlah bakteri di dalam rongga mulut. Jadi, penyebabnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang apa aja sih alat bantu untuk menjaga kebersihan mulut? Yang pertama ada sikat gigi. Bentuk sikat gigi yang direkomendasikan yaitu sikat gigi dengan bulu halus dan berbahan nilon. Cara menyikat giginya dengan menempatkan bulu sikat pada tepi gusi 45 derajat terhadap sumbu panjang gigi, lalu digetarkan dengan lembut dan gerakan maju mundur. Gerakan ini menyebabkan ujung bulunya masuk ke sela-sela gigi dan membersihkannya. Terdapat 2 jenis sikat gigi, yaitu sikat gigi manual dan sikat gigi elektrik yang sangat membantu untuk pasien dengan disabilitas fisik dan mental. Selanjutnya, ada alat untuk membersihkan sela-sela gigi. Yang pertama, ada benang gigi atau dental floss yang digunakan dengan cara memasukkan benangnya ke sela-sela gigi dan menggerakkannya secara naik turun. Yang kedua, ada sikat sela gigi atau interdental. Sela gigi atau interdental ini baik digunakan untuk gigi dengan gusi yang turun. Cara menggunakannya dengan memasukkan sikat ke sela-sela gigi dan digerakkan secara maju mundur. Dan yang ketiga, ada tusuk gigi. Alat ini efektif jika terdapat ruang yang cukup antara gigi. Tusuk gigi yang berbentuk segitiga lebih baik karena mudah masuk ke sela-sela gigi dan mengurangi kerusakan gusinya. Alat bantu selanjutnya yaitu perangkat irigasi. Perangkat irigasi merupakan suatu perangkat dengan aliran air bertekanan untuk menghilangkan plak. Alat ini baik digunakan pada daerah gigi yang sulit diakses oleh sikat gigi maupun alat bantu untuk sela-sela gigi. Selanjutnya, pasta gigi. Pasta gigi mengandung antimikroba seperti fluor untuk mencegah gigi berlubang dan penyakit periodontal. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride lebih efektif untuk mengontrol plak daripada menyikat gigi dengan air saja. Kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai sikat gigi. Nah, sekarang ada nggak sih cara lain untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut? Simak yuk penjelasan di bawah ini.
Ada dua metode untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang pertama, secara mekanis, melalui gosokan fisik, dan yang kedua, secara kimiawi, melalui perantara zat-zat kimiawi. Ada nih yang namanya chemical plaque control, alias zat kimia yang digunakan untuk mengkontrol pembentukan plak. Itu loh sisa-sisa makanan yang udah lama di mulut dan kalau didiemin bisa jadi karang gigi. Biasanya zat ini digunakan sebagai tambahan loh. Ingat ya, tambahan, bukan sebagai pengganti dari pembersihan mulut secara mekanis. Makanya penggunaannya pun harus diperhatikan, baik dari pemilihan jenisnya maupun frekuensi penggunaannya. Chemical plaque control ini biasanya berupa zat yang bernama sodium lauryl sulfat, triclosan plus zinc citrat, triclosan plus copolimer, dan lain-lain. Dapat ditemukan pada obat kumur, gel, pasta gigi, permen karet, tablet hisap, ataupun pada bahan untuk mempoles gigi. Sekarang, gimana sih caranya zat ini bekerja? Zat ini bekerja dengan cara melekat ke membran dari bakteri yang jahat yang ada di dalam rongga mulut, sehingga akan mengganggu metabolisme bakteri tersebut. Nantinya akan berdampak pada perkembangbiakan bakteri, juga pertumbuhan bakteri, sehingga pembentukan dari plak di dalam rongga mulutnya akan terhambat juga deh. Untuk penggunaannya bisa digunakan 1-3 kali sehari, baik secara rutin maupun selang-seling. Durasi penggunaannya pun beragam, tergantung dari intensitas zatnya. Makanya jangan lupa konsultasikan ke dokter gigimu ya. Chemical plaque control yang paling sering digunakan adalah chlorhexidine. Sejak tahun 1969, zat ini telah dipercaya dapat menghambat pembentukan plak dan mencegah penyakit gingivitis. Chlorhexidine ini hebat loh, karena dapat membunuh bakteri dari berbagai macam spektrum. Selain itu, chlorhexidine juga bisa menekan produksi saliva atau air liur selama 12 jam setelah 1 kali kumur. Hebat bukan? Selain tersedia dalam bentuk obat kumur, chlorhexidine ini juga tersedia dalam bentuk spray, permen karet, ataupun dalam pasta gigi dengan kandungan 1%. Tetapi perlu diingat nih, kalau chlorhexidine juga punya efek samping, diantaranya gangguan pengecapan, pewarnaan gigi, dan desquamasi atau pengelupasan dan rasa sakit pada mukosa mulut. Jadi, itu semua penjelasan mengenai penyakit periodontal dan cara mencegahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dijaga kebersihan gigi dan mulutnya ya. Sampai jumpa!